FM. Music Hits and Information. X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store. Atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com. Prameswara, Music Hits and Information. Prameswara. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081 2302 1039 081 2302 1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Prameswara, kembali hadir Nanda untuk nemenin segala aktivitas kamu ya di pagi menjelang siang ini, Sobat Prameswara. Dan gak kerasa sekarang udah tanggal 18 aja ya, dimana kita udah bau-bau liburan itu udah kerasa banget Sobat Prameswara ya, karena persiapan Nataru juga. Dan pasti kalau kita ngomongin soal liburan atau wisata di Lamongan itu kan banyak banget. Nah, bagaimana nih persiapan dari Dispar gitu ya Sob, nanti kita bakalan ngobrolin. Jadi buat kamu yang mau ikutan join bisa langsung aja ke website prameswarafm.com atau di X-Space Radio. Dan nanti talkshow ini juga bakalan up juga di YouTube Prameswara 1039. Dan buat kamu yang mungkin udah join lewat website ya Sobat Prameswara, nah Nanda sekarang gak sendirian Sobat ya. Udah terlihat ada dari Bapak Syahlul ya, ini PLT Sekretaris Disparbud. Halo Bapak, gimana kabarnya? Selamat pagi, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Bapaknya juga sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Nah nih Pak, ini kan ngomongin soal wisata yang ada di Lamongan ya Pak ya. Itu kan banyak banget wisatanya tuh. Udah ada yang paling terkenalnya sih BBL ya Pak ya, wisata di Lamongan itu kan. Nah, kalau dari Disparbud sendiri kesiapannya gimana nih Pak untuk menghadapi nanti bakalan rame banget nih di libur Natal? Amin. Yang pasti kita berharap di libur Nataru kita besok itu Lamongan sudah masih menjadi tujuan utama khususnya di masyarakat Lamongan untuk menikmati libur panjang mereka. Persiapan daripada kami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan itu kita selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini pihak kepolisian, Dinas Perhubungan, BPBD dan lain sebagainya. Dan juga kami juga berkoordinasi dengan teman-teman dari sumber daya manusianya yang terkait dengan pariwisata, teman-teman kelompok sadar wisata, Pondarwis dan lain sebagainya. Ya seperti itulah Mbak. Yang penting wisata Lamongan bisa nyaman, aman dan berkesan bagi penikmat wisatawan di Lamongan. Oke, karena kalau dari wisatawan Lamongan ini kan apalagi dari luar juga ya Pak ya, biasanya tuh kan yang mungkin kayak di mungkin yang Malaysia pulang kayak gitu. Nah, oke. Nah biasanya kalau destinasi wisata yang diprediksi jadi favoritnya wisatawan di Nataru ini apa Pak? Yang pasti destinasi wisata di Lamongan desa wisata, destinasi wisata religi yang ada di Sedang Dhuwur, Sedang Agung, mereka akan menawarkan beberapa paket wisata. Oke, berarti rata-rata itu pantai ya Pak ya yang jadi yang jadi ikoniknya gitu kan. Apalagi BBL itu kan juga ini banget ya Pak ya, lengkap. Udah ada mainannya ada, pantainya ada, semuanya ada. Oh ya, dan juga itu Lamongan itu pasti terkenal dengan kulinernya, jangan lupa itu. Iya, betul. Kuliner Lamongan sangat istilahnya sangat menasional lah, dengan
nasi boran, tahu campur, soto Lamongan. Ayo. Iya betul. Apalagi kalau boran itu kan juga katanya nggak ada di luar Lamongan ya Pak ya. Ada di Lamongan aja gitu kan. Itu Sobat Praweswara. Jadi kalau kamu kangen masakan rumahan atau kangen masakan Lamongan ya belinya di Lamongan aja, khususnya yang boran itu tadi gitu. Nah kalau dari Disparbud juga apakah ada strategi utama nih untuk ya bisa memastikan gitu kenyamanan dan juga keamanan dari wisatawan nantinya? Soalnya kalau ke Taru kan pasti rame banget gitu Pak ya. Oke. Oke, nah Sobat Praweswara ya, jadi buat kamu juga yang mau tanya juga nih soal wisata-wisata yang ada di Lamongan, boleh banget langsung aja join ya, bisa via WhatsApp di 081230211039. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga, karena suara kamu penting banget. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store. Atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga, karena suara kamu penting banget. Prameswara, Music Hits and Information. Prameswara. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara masih ngobrolin soal persiapan wisata Lamongan ya, spesial Nataru juga Sobat. Dan juga, nah ini Pak, aku kalau sedikit curhat mungkin ya, kita mau curcol sebentar gitu. Wisata di Lamongan kan sebenarnya kan banyak banget Pak, banyak banget gitu kan, mulai dari mungkin spot taman, kemudian juga ada yang pantai seperti tadi Bapak sebutkan juga, kemudian kuliner dan lain sebagainya. Tapi yang bikin kayak wah ini ternyata eman-eman banget adalah ada wisata-wisata Lamongan tuh yang nggak rame-rame banget Pak. Nah itu kira-kiranya kenapa tuh Pak? Ya mungkin dari kebanyakan ya. Kalau menurut kami sendiri sih itu kan di beberapa destinasi wisata yang pengelolaannya masih ikut di pengelolaan desa wisata. Mungkin kami juga menyadari terkait dengan pembinaan itu sendiri mungkin istilahnya kami masih kurang terjangkau atau bagaimana, dan pastinya kami tetap berupaya mendorong mereka dengan beberapa pembinaan terkait dengan wisata yang nyaman, enak, berkesan, dan tentunya kami juga mendorong bagaimana media promosi itu akan sangat penting untuk bagaimana meramaikan daripada destinasi wisata yang ada di desanya atau di wilayah.
Seperti itu, Pak. Oke. Soalnya kalau eman-eman banget gitu loh Pak, kayak Waduk Gondang. Nah, dulu itu pas waktu zamannya saya sekolah itu tuh rame banget ya buat kemah, buat tempat wisata. Sekarang tuh kayak ya ampun, kayak menyedihkan sekali gitu. Waduk Gondang tuh habis itu Wego. Nah, yang mepet-mepet situ tuh kayak eman-eman sekali. Ini memang karena pengelolaannya yang kurang atau memang minatnya masyarakat Lamongan yang turun atau seperti apa itu kadang jadi pertanyaan juga sih Pak ya. Perlu kami istilahnya kami informasikan terkait dengan Waduk Gondang. Insya Allah di tahun ini kita sudah melakukan beberapa pembenahan terkait dengan infrastruktur yang ada di situ, dan jangan lupa di Waduk Gondang masih nyaman untuk bisa bercamping. Ada view foto terkait nanti view untuk bercamping berkendara itu loh yang sekarang lagi ngetren di beberapa tempat daerah wisata yang lain itu. Di Gondang sudah siap dengan seperti itu. Kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan berupaya penuh bagaimana mendorong masyarakat Lamongan khususnya untuk bisa berwisata di Waduk Gondang kembali, karena di situ juga terintegrasi dengan ada beberapa wisata Wego dan Gipak lah tentunya. Ya, seperti itulah Mbak. Pasti kami berupaya sangat bersemangat untuk bisa membenahi destinasi wisata yang ada di Lamongan. Iya, kayaknya soalnya eman-eman banget kalau terbekal gitu aja gitu ya Pak ya. Betul. Nah, kalau spesial Nataru ini Pak, apakah ada peningkatan fasilitas dan juga pembenahan dari destinasi wisatanya sendiri? Ya pastinya itu tadi yang saya sebutkan di pertanyaan tadi. Di Waduk Gondang insya Allah tidak seperti yang kemarin. Sudah ada beberapa spot mainan dan beberapa tempat kuliner yang sudah kita benahi sedemikian rupa dengan nyaman lah istilahnya untuk mereka yang mau berlibur atau menikmati alam di Waduk Gondang. Nah, di beberapa tempat yang lain pastinya kita selalu memberikan arahan-arahan atau semacam ya mereka harus bisa menyodorkan paket-paket wisata yang mereka buat gitu Mbak, seperti itu. Oke. Berarti pastinya juga soal fasilitas dan juga pembenahan pasti ada koordinasi dengan pihak terkait ya Pak ya. Seperti kayak kepolisian mungkin, juga nanti Dinas Perhubungan dan pelaku wisata juga bagaimana nanti pengelolaan saat Nataru. Nah, sampai sejauh ini bagaimana Pak koordinasinya? Ya, kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lamongan terus berkoordinasi dengan beberapa pihak, terutama dengan kepolisian, Dinas Perhubungan dan BPBD dan serta Satpol PP. Kemarin tanggal 10 sampai 12 lah itu kemarin kita melakukan monitoring ke beberapa destinasi wisata yang ada di Lamongan untuk memberikan pembinaan, pengecekan lah terkait dengan apa yang ada di Lamongan. Oke, tadi udah dicek ya Pak ya kemarin ya? Iya. Hasilnya bagaimana Pak? Ya alhamdulillah ada beberapa evaluasi itu tetap karena memang sementara evaluasi itu sangat kita perlukan ya untuk yang lebih baik di berikutnya seperti itu. Oke, pastinya ya apalagi ini kan udah akhir-akhir tahun. Nah, pastinya 2026 ini ditunggu nih gebrakan wisata Lamongan yang semakin mantap, semakin menggilan gitu ya Pak ya. Oke, nah nanti pastikan ada kepadatan, kemacetan ya di kawasan wisata tuh kayaknya pasti banget. Terus habis itu wisata-wisata juga, wah ini mau lihat wisatanya tapi ternyata orangnya banyak banget gitu. Jadi lihat orang sama orang gitu Pak ya. Nah, gimana dari Disparhub ini ada nggak upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi hal itu Pak? Ya pastinya lah, itu kita kemarin juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan terkait dengan nanti bagaimana rekayasa lalu lintas yang terjadi di pelonjakan wisatawan di pas waktu libur Nataru tersebut. Terus juga kami berupaya memberikan informasi baik itu dari media sosial, dari radio atau dari media-media yang lain terkait dengan berita atau istilahnya informasi terkait dengan jalur-jalur yang akan dilalui menuju ke destinasi wisata. Seperti itu. Oke, jadi memang sudah ada koordinasinya Pak ya. Dan pasti. Juga
Ya, namanya juga wisata, sobat. Betul. Namanya juga liburan deh ya. Kalau misalnya nggak macet, nggak padat ya di luar liburan gitu kalau mau berwisata, sobat. Dan ada nggak Pak ini event khususnya nih, agenda wisata yang disiapin juga selama libur Nataru? Ya pasti lah. Beberapa destinasi wisata itu menyiapkan event tematik, ada istilahnya paket wisata di beberapa destinasi wisata desa. Tentunya juga ada spesial perform dari holiday season di BBL. Ini promonya BBL ini tanggal 25 Desember sampai tanggal 4 Januari itu dengan tema yang berbeda. Ada Disney Parade, ada dancer, ada apa ya itu nanti ya bisa dilihat di medsosnya WBL. Terus di desa wisata yang pasti akan sangat menarik itu di daerah Sendang Dhuwur ya. Di situ ada Latar Cendani ya. Latar Cendani itu event yang dilaksanakan setiap minggu Legi, di mana itu pasar tradisional Mbak nanti ya. Itu event nanti yang sangat menarik di akhir libur Nataru. Monggo, ayo ditumbasi. Oke. Latar Cendani, bener Pak ya? Betul, Latar Cendani. Di mana tadi Pak lokasinya? Sendang Dhuwur, desa Sendang Dhuwur. Oh, di Sendang. Yeah. Itu ada juga wisata yang belinya pakai kayu. Betul, itu ya Pak ya, benar? Iya, itu tempatnya. Oh, iya itu. Unik loh Saudara Mesara ya. Tapi itu kan uang yang ditukar jadi kayu-kayu gitu kan Pak ya, kotak-kotak kayaknya. Iya. Kalau dulu kan, kalau zaman dulu kan pakai apa itu namanya pecahan batu bata, kreweng lah ya. Kalau bahasa kita kreweng namanya. Mungkin mereka dikemas dengan pakai semacam apa itu mata uang mereka yang mereka buat sendirilah untuk dijadikan alat transaksi di Latar Cendani. Oke. Itu berarti transaksinya kayak gimana tuh Pak? Kalau misalnya 2.000 berarti ngitung misalnya ya ada makanan yang 2.000 tuh. Berarti ngitungnya kayak gimana tuh kayunya? Per koinnya dinilai 2.000. Oh, per koinnya dinilai 2.000. Gitu. Unik loh Sobat Mesara ya. Jadi kamu boleh deh ke sana di Latar Cendani di hari apa Pak tadi? Hari Minggu Legi, tanggal 4 ya? Januari 2026. Oke. Ayo dolan Nalamoan. Siap. Minggu Legi. Kenapa tuh Pak? Mungkin Bapak ada ada filosofinya kenapa kok dipilih Minggu Legi? Kan ada hari-hari lain gitu loh Pak. Mungkin kita ambilnya dari Legi ya. Legi itu kan manis. Manis itu istilahnya semoga membawa keberkahan ya, karena dengan manis-manis itu kan menurut saya itu sebagai berkah. Oke, Minggu Legi. Sobat Mesara tuh catat ya tanggalnya ya. Soalnya saya tuh kemarin tuh mau ke sana Pak, tapi kayak nggak nemu gitu loh. Ini sebenarnya tuh hari apa sih gitu. Takutnya nanti kan kalau familiarnya adalah biasanya kan kayak Pahing, Wage ya biasanya ya. Nah ini malah ambil yang di Leginya. Karena jajanan yang dijual itu manis-manis lah. Oh manis semua. Mungkin pengunjungnya juga manis-manis. Oh. Oke, berarti nggak ada makanan pedas ya Pak ya? Oh, ada. Lengkap di sana ada. Oke, cuman lebih cenderung lebih banyaknya yang makanan manis gitu ya. Pasti ya. Oke, jadi kamu buat pecinta manis-manis ya, boleh banget langsung aja ke Latar Cendani di Minggu Legi. Nanti di 4 Januari juga ada. Oke, nah kalau pastinya di wisata kayak gini tuh peran UMKM itu penting banget ya Pak ya. Sejauh ini bagaimana Pak perannya dan persiapannya? Ya, kami di Dinas Pariwisata Kabupaten Lamongan salah satu tupoksi kami juga ada semacam ekonomi kreatif lah, itu yang juga akan istilahnya membesarkan daripada UMKM itu. Ya arahan ya kita memberikan arahan pelayanan prima, kebersihan lah, terutama keselamatan kerja, keramahan kepada wisatawan, terus mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya. Gitu.
Di mana di Lamongan terkait dengan UMKM itu ada pusat oleh-oleh yang sudah kita miliki, ada di Molah lah. Yuk mampir di Molah, ayo kita tumbasi. Oh iya, berarti mulai itu juga isinya semuanya makanan-makanan atau snack-snack dari UMKM ya Pak ya? Iya, ada semua, insya Allah ada semua lah. Tidak hanya makanan aja, ada kerajinan, ada batik, ada produk-produk yang unggulan daripada UMKM Kabupaten Lamongan. Tuh. Apalagi biasanya juga kalau waktu liburan UMKM ini banyak yang pengunjungnya Pak ya. Soalnya kan ya liburan, habis itu wisatawannya juga cenderung lebih banyak daripada biasanya kayak gitu Sobat Rameswara. Nah, jadi buat kamu Sobat Rameswara yang masih bingung nanti mempersiapkan Nataru mau kemana, nggak usah bingung-bingung, nggak usah jauh-jauh, di Lamongan ini udah ada banyak banget ya Pak ya, betul ya? Betul. Ada banyak banget Sobat Rameswara, jadi memang ya wisata Lamongan ini banyak yang hidden gem juga. Nah itu, apalagi di latar Cendana itu tadi, itu juga ikonik banget loh Sobat Rameswara. Dan juga nanti kita bakalan hadir kembali, jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM. Rameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081 2302 1039 081 2302 1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga, karena suara kamu penting banget. Prameswara, Music Hits and Information. Prameswara. X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store. Atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081 2302 1039 081 2302 1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga, karena suara kamu penting banget. Prameswara, Music Hits and Information. Prameswara. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara masih kembali hadir ya. Kita ngomongin soal wisata-wisata yang ada di Lamongan Sobat Prameswara. Dan gak lengkap rasanya kalau menikmatin wisata tapi ya kebersihan dan juga lingkungannya tuh belum terjaga. Nah, gimana nih dari Disparbud bisa memastikan kalau standar kebersihan dan kelestarian lingkungan di destinasi wisata ini masih bisa terkontrol, Pak? Ya, pastinya lah kita selalu memberikan pembinaan lah dengan beberapa SDM terkait dengan layanan kebersihan, terkait dengan keamanan, keselamatan mereka, apalagi di sekarang musim sekarang yang musim penghujan lah ya. Itu kan ada banyak istilahnya bagaimana benar-benar kita harus bisa menjaga kebersihan itu. Oke. Ya, pastinya buang sampah pada tempatnya. Pasti. Kalau kamu mau bersih ya bersihnya dari diri kamu dulu, Sobat Prameswara ya. Oke, nah ada target kunjungan nggak Pak? Atau target kunjungan wisatawan nanti di Nataru ini bakalan sampai berapa? Gitu. Untuk tahun 2025 ini memang kita targetkan ya kalau bisa kita bisa menyentuh di angka 3.900.000 pengunjung wisata di Lamongan per bulan November kemarin tanggal 25 lah kita dapat data itu sampai saat ini kita sudah di pengunjung di Lamongan itu 3.500.000-an sudah hadir di Kabupaten Lamongan.
Kalau sama tahun kemarin Pak, lebih ramai mana tuh? Alhamdulillah untuk tahun 2024 kemarin agak ada kenaikan meskipun tidak signifikan. Oke, tapi lebih banyak di 2025 ini ya? Alhamdulillah, semoga saja. Iya, Kita berupaya penuh lah. Iya. Bagaimana wisatawan bisa hadir di Lamongan nyaman, berkesan, dan nantinya akan berdampak ke perekonomian yang ada di Lamongan. Oke, jadi memang kalau setiap tahunnya masih tinggi dan apalagi nambah tinggi peminatnya, berarti kan dicari juga nih wisata-wisata yang ada di Lamongan gitu ya Pak ya? Betul, karena memang di sekarang ada beberapa fasilitas yang bertambah. Itu ada Transjatim lah, langsung menghubungkan Lamongan kota ke Pantura, terus beberapa akses jalan dari Lamongan itu sudah diperbaiki, sudah mulus, sudah baik. Nah, kenapa kalau di Lamongan saja sudah ada, kenapa harus keluar gitu? Oke, betul. Ya sebenarnya digampangin ya Pak ya. Kalau dulu mungkin aduh jauh, jadi males lah ke Paciran atau kayaknya jauh banget gitu kan. Betul. Sekarang udah ada Transjatim, kita tinggal duduk 5.000 aja Sobat Suara ya. Udah nyampe ke Paciran gitu. Oke. Buat Bapak Syahlul mungkin boleh deh kasih ini harapan dari Disperbud khususnya ya terhadap perkembangan pariwisata setelah momentum Nataru ini nantinya. Monggo Ya, silakan. harapan daripada kami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lamongan berharap wisatawan di Lamongan akan semakin meningkat dan semakin tinggi karena kehadiran daripada wisatawan itu akan sangat berefek kepada perekonomian yang ada di Lamongan, khususnya yang beberapa destinasi wisata yang memang mereka andalkan. Dan harapan kami, ayo dolan nang Lamongan dan ayo kita tumbasi apa yang ada di produk-produk khas Lamongan. Seperti itu Mbak. Oke, mari kita tingkatkan produk yang ada di Lamongan, UMKM Lamongan, Sobat Suara, wisata-wisata yang ada di Lamongan, karena siapa lagi yang mau merawat kalau nggak dari diri kita sendiri. Nah, kalau kamu misalnya mau, aduh ini wisata di Lamongan nggak ada apa-apa. Nah, mari kita ciptakan itu bareng-bareng. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, Betul. terima kasih buat Bapak Syahlul yang udah berkesempatan Sama-sama. hadir di Prameswara ngobrolin soal persiapan dari Disperbud tentang wisata Lamongan nantinya. Kita udah siap untuk rame Sobat Prameswara ya. Jadi selamat berlibur Nataru nantinya dan juga selamat bersenang-senang di Lamongan. Untuk Bapak Syahlul juga selamat liburan Bapak nanti. Ya, terima kasih kembali. Ya, Dan juga selalu jaga kesehatan pastinya. Oke, pasti. Apalagi sekarang ini musimnya lagi nggak nentu, Sobat Betul. Prameswara ya. Jadi kalau mau berwisata jangan lupa bawa jas hujan, bawa payungnya. Betul. Sehat-sehat juga untuk Bapak Syahlul, sukses selalu juga. Sobat Prameswara nanti bisa diakses kembali ya Sob di kanal YouTube Prameswara 1039. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara. Music Hits and Information. Prameswara. Don't say this, don't say that. I'm not playing by the rules. If they were made by you, I won't break just like that. I'll make my own mistakes till I'm wrong in all the right ways. Save all your tears, you don't wanna waste them on me. I'm not gonna be just like them. This is just the way that I am. Head in the clouds, I don't know fit into the crowd. Baby, it's all making perfect sense, 'cause this is who I am, who I am. Don't say this, don't say that. I'm not playing by the rules.
if they were made by you. I won't break just like that. I'll make my own mistakes till I'm wrong in all the right ways. Save all your tears, you don't wanna waste them on me. I'm not gonna be just like them. This is just the way that I am. Head in the clouds, I don't fit into the crowd. Maybe it's all making perfect sense, 'cause this is who I